Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indrawati SPD dari SD Investa Panjang Kabupaten Bantai, calon guru penggerak angkatan 5. Alhamdulillah, kali ini saya akan menyampaikan presentasi tentang kesimpulan dan refleksi terkait pemikiran KHD. Kesimpulan kali ini saya bagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama saya beri judul Menuntun Anak Sesuai Kodratnya, di mana bagian ini Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Di dalam menuntun, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan guru sebagai seorang petani dan peserta didik sebagai benih yang disemai. Selain itu, guru juga berperan sebagai pamong serta teladan sesuai dengan slogan Ki Hajar Dewantara, Ingar Sosong Tulada, Ing Madya Mangun Kersa, dan Tuturi Handayani. Bagian kedua, saya beri judul Merdeka Belajar. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah, dalam menuntun peserta didik, seorang guru harus mampu memberikan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik dengan menghadirkan praktik baik yang sesuai dengan prinsip merdeka belajar. Karena anak bukanlah kertas kosong yang bisa digambar begitu saja. Kesimpulan bagian ketiga, saya beri judul Kekuatan Sosiokultural, di mana sesuai kodrat zamannya, anak diberikan kebebasan untuk menemukan kemerdekaan belajarnya hingga mampu menfilter segala perubahan yang ada dan mampu menebalkan kekuatan kodrat anak yang samar-samar. Nah, selanjutnya saya masuk pada refleksi. Refleksi untuk kegiatan kali ini terdapat 3 pertanyaan pemantik. Pertanyaan pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang pertama, guru lebih dominan terhadap peserta didik, artinya pembelajaran hanya berjalan searah tanpa adanya umpan balik. Yang kedua, kurang memahami karakteristik peserta didik, dalam hal ini kebutuhan peserta didik sebelum memulai pembelajaran dan pada saat proses dan sesudah proses pembelajaran itu berlangsung. Yang ketiga, lebih dominan kepada pengaturan kelas yang tertib, tanpa suara dan peserta didik harus diam. Guru hanya menyukai ketika anak-anak diam, tanpa ada ekspresi dan lain sebagainya, dan kondisi kelas dalam keadaan tertib tanpa ada suara. Padahal kodrat anak di sini adalah belajar dan bermain. Selanjutnya yang keempat, hanya berfokus pada penuntasan materi dan pencapaian KKM. Padahal sejalan dengan pemikiran KHD bahwasanya output dari proses pembelajaran adalah melahirkan peserta didik yang memiliki profil Pancasila, berbudi pekerti, dan berkarakter baik. Selanjutnya, kita akan masuk ke refleksi yang kedua. Pertanyaan pemantik di refleksi yang kedua adalah, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Nah, mari kita simak jawabannya. Yang pertama, memberikan kesempatan dan kebebasan kepada peserta didik untuk menebalkan kodrat yang samar-samar sesuai dengan bakat dan minatnya. Yang kedua, memahami kebutuhan dan karakteristik peserta didik dengan cara selalu mengapresiasi dan memberikan reward atau penghargaan sebagai sebuah motivasi. Yang ketiga, memberikan pembelajaran yang menyenangkan dan nyaman sesuai dengan praktik baik yang telah dirancang. Dan yang keempat, memberikan model pembelajaran yang bervariasi sehingga membuat peserta didik betah di kelas dan nyaman dalam belajar dan tidak bosan. Selanjutnya, kita akan masuk ke refleksi yang ketiga. Pertanyaan pemantik dari refleksi ketiga ini adalah, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Yang dapat saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah yang pertama, merancang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik.
Yang kedua, menerapkan pembelajaran berdasarkan sosiokultural pada kodrat anak dan zamannya. Yang ketiga, pembelajaran yang melahirkan peserta didik yang berbudi pekerti sesuai dengan profil Pancasila. Dan yang keempat, menuntun dan menjadi pamong bagi peserta didik sesuai dengan tuntunannya. Itulah refleksi yang ketiga, dan sebagai akhir dari penyampaian tentang kesimpulan dan refleksi bahwa sesungguhnya di dalam menuntun seorang guru harus memiliki rasa ikhlas dan memposisikan dirinya sebagai orang tua, sehingga kasih sayang yang didapatkan peserta didik sama dengan kasih sayang yang didapatkan di rumah dan bahkan mungkin lebih. Demikianlah penyampaian demikianlah penyampaian kesimpulan dan refleksi dari saya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala salah dan hilaf. Dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.